Baru kali ini, rival ASEAN ikut deg-degan lihat skuad timnas Indonesia. Kali ini mereka paling menakutkan dalam sejarah. Merinding, begini kata Emil Audero jelang debut bersama timnas Indonesia di laga kontra Cina usai Martin Paes absen. Kevin Dix curi perhatian di sesi latihan skuad timnas lengkap. Yuk Sobat Kamus Bola, kita simak selengkapnya. Media Vietnam kembali menyoroti kekuatan luar biasa timnas Indonesia jelang laga krusial menghadapi Cina dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tak tanggung-tanggung, mereka bahkan menyebut skuad Garuda kali ini sebagai salah satu yang paling menakutkan sepanjang sejarah. Dalam artikel yang dimuat Soha.vn, media Vietnam tersebut menggambarkan bagaimana pelatih Patrick Kluivert benar-benar serius menatap dua laga penting di bulan Juni 2025 mendatang. Ya, sebelum mengirim surat tantangan kepada tim Tiongkok, pelatih Kluivert memanggil 30 pemain. Ini dianggap sebagai kekuatan terkuat tim kepulauan yang pernah ada. Tulis Soha.vn dalam laporannya. Media tersebut juga menyoroti kembalinya beberapa nama penting yang sempat absen pada laga Maret lalu. Menurut mereka, itu menjadi salah satu keunggulan yang bakal sangat berpengaruh terhadap performa timnas Indonesia di lapangan. Daftar pemain tim Indonesia masih banyak yang berstatus bintang naturalisasi. Ditambah kembalinya sejumlah nama yang absen pada laga bulan Maret lalu, lanjut mereka. Salah satu nama yang menjadi sorotan utama adalah Ole Romeni, penyerang naturalisasi baru yang langsung mencuri perhatian dalam dua pertandingan terakhirnya bersama Garuda. Sedangkan untuk penyerang, Ole Romeni adalah faktor yang paling diharapkan dalam hal kemampuan mencetak gol melawan tim Tiongkok. Pemain ini kini sudah mengoleksi 2 gol setelah hanya 2 pertandingan mengenakan jersey timnas Indonesia, tulis media Vietnam tersebut. Tak hanya itu, media tersebut juga mengingatkan bahwa timnas Indonesia punya keuntungan besar karena akan menjamu Cina di kandang sendiri, yakni di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Dengan keuntungan bermain di kandang sendiri, Indonesia dinilai tinggi atas kemampuannya untuk memenangkan semua 3 poin dan mungkin segera memenangkan tiket ke babak kualifikasi keempat, lanjut mereka. Dengan semakin dekatnya laga melawan Cina pada 5 Juni 2025 dan Jepang pada 10 Juni mendatang, timnas Indonesia jelas menjadi sorotan media asing. Tak hanya karena komposisi pemain yang solid, tapi juga karena peluang besar yang dimiliki untuk melaju ke fase berikutnya dalam misi lolos ke Piala Dunia 2026. Berita selanjutnya, kiper timnas Indonesia, Emil Audero, mengaku siap untuk menggantikan Martin Paes dan memberikan yang terbaik untuk timnas Indonesia dalam laga kontra Cina. Emil Audero berpeluang sangat besar akan mengisi pos penjaga gawang menghadapi Cina dalam lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Alasan Emil Audero bisa debut bersama skuad Garuda tak terlepas dari Martin Paes yang absen akibat akumulasi kartu kuning. Jelang laga debutnya, alih-alih gugup, Emil Audero mengaku sangat senang dan tak sabar untuk bisa mengenakan lambang Garuda di dada. Tidak gugup, tentu saja saya senang. Saya senang untuk berada di sini. Saya senang untuk bersama tim ini berada di Jakarta, ujar Emil Audero di Stadion Madia GBK Senin 2 Juni. Saya senang berada di sini dan senang berada bersama tim ini, berada di Jakarta. Sudah tentu saya memiliki kesempatan untuk bermain pertama kali di sini untuk Indonesia. Sudah tentu itu kebahagiaan yang besar, tambahnya. Lebih lanjut, kiper Como 1907 itu justru menganggap debutnya bersama timnas Indonesia layaknya pertandingan yang ia biasa lakukan di Liga Italia. Dirinya pun mengaku akan memberikan 100% penampilan terbaik demi meraih 3 poin saat menghadapi Cina. Saya tidak terlalu gugup. Karena itu adalah sepak bola, itu adalah kebahagiaan. Saya sedang menyiapkan pertandingan seperti biasa. Jelas Emil Audero. Saya fokus pada latihan dan semua teman-temanku melakukan sesi latihan yang sangat bagus. Tentu saja kita akan berikan 100%. Lanjutnya, Emil Audero pun terpantau hadir bersama 28 pemain lainnya dalam sesi latihan timnas Indonesia di Stadion Madia GBK pada Senin 2 Juni 2025. Martin Paes sendiri tidak terlihat dalam sesi latihan tersebut dan dikabarkan dalam perjalanan menuju Indonesia dari Amerika Serikat. Beralih pada berita selanjutnya, timnas Indonesia menjalani latihan perdana di Jakarta Senin 2 Juni petang, jelang menghadapi Cina dan Jepang setelah sempat menjalani pemusatan di Bali.
Kedatangan Kevin Dix dalam latihan yang berlangsung di Stadion Madia Gelora Bung Karno, Jakarta, melengkapi 28 pemain yang akan bertanding melawan Cina. Dix sudah sampai Jakarta pada Minggu 1 Juni. Namun kemarin para pemain timnas Indonesia masih berada di Bali dan tiba di Jakarta pada malam hari. Pemain yang musim depan bermain di Borussia Mönchengladbach itu bergabung dengan Rizky Ridho dan kawan-kawan. Dix berpeluang mengisi posisi fullback kanan atau gelandang kanan setelah Sandy Walsh dan Eliano Reinders mundur dari pemusatan latihan. Ya, secara total, pemain timnas Indonesia yang menjalani latihan kali ini berjumlah 29 pemain termasuk Marcelino Ferdinand yang tidak akan bermain saat menghadapi Cina karena hukuman akumulasi kartu. Sementara Martin Paes yang juga senasib dengan Marcelino belum hadir. Kiper FC Dallas itu masih dalam perjalanan dari Amerika Serikat ke Indonesia. Para pemain timnas Indonesia hadir di Stadion Madia sejak pukul 18.15 menit. Media hanya diperkenankan menyaksikan latihan hingga pukul 18.35 menit. Selama CNNindonesia.com berada di dalam stadion, terlihat para pemain outfield melakukan latihan fisik bersama pelatih fisik Quentin Jacoba. Sementara para penjaga gawang langsung mendapat materi latihan menghadapi umpan silang serta latihan build-up. Harapan semua masyarakat Indonesia, tentu tim sepak bola nasional Indonesia akan mampu merumput di ajang Piala Dunia 2026. Namun, harapan itu kian menipis. Ya, setelah posisi Indonesia masih berada pada posisi keempat setelah pertandingan di grup J terakhir, kalah 1-5 dari Australia dan menang 1-0 dari Bahrain dengan hanya meraih nilai 9. Padahal Jepang pada posisi puncak sudah meraih nilai 20, diikuti posisi kedua Australia dengan nilai 13 dan Arab Saudi pada posisi ketiga dengan nilai 10. Celakanya lagi, pertandingan tersisa harus melawan tim agak lemah. Namun mampu mengalahkan Indonesia, Cina 5 Juni 2025 dan tim teratas Jepang 10 Juni 2025. Ya, bila kita mengutip pernyataan Ketua PSSI jauh sebelum 2 pertandingan terakhir ini, supaya Indonesia mampu lolos, minimal harus mendapatkan nilai 15. Itu artinya, pada 2 pertandingan terakhir, Indonesia harus menang serta Australia dan Arab Saudi kalah terus. Dalam olahraga, di lapangan hal ini bisa saja terjadi. Namun secara logika, Indonesia masih memungkinkan menang terhadap Cina, sekaligus revenge atas kekalahan pada laga pertama. Namun melawan tim Jepang yang dalam kondisi terbaik sepertinya mimpi bila tim Indonesia mampu menang. Belum lagi Australia dan Arab Saudi tentu berupaya keras dapat lolos sehingga mereka pasti bertanding all out dan mengupayakan kemenangan. Jadi target nilai 15 pasti sangat sulit dicapai. Secara logika, bila tim Indonesia sanggup memperoleh nilai 13 itu sudah maksimal. Tambahan nilai 3 dari Cina menang dan nilai 1 dari Jepang seri. Posisi pada klasemen kemungkinan tetap di posisi keempat atau paling naik ke posisi ketiga. Hanya keajaiban yang akan membuat Indonesia mampu meraih nilai 15 dan itu pun belum menjamin bisa menduduki posisi kedua. Karena Australia dengan sekali menang saja sudah mengumpulkan nilai 16. Teruslah berlatih, semoga pada Piala Dunia berikutnya Indonesia lebih kuat dan tak terkalahkan ya.